Di berbagai belahan dunia, konflik bersenjata seringkali dipahami melalui peristiwa-peristiwa besar. Serangan, bentrokan, dan angka korban menjadi pusat perhatian. Namun di balik semua itu, terdapat proses yang jauh lebih panjang dan lebih kompleks. Sebuah konflik tidak lahir dalam satu malam dan tidak tumbuh tanpa latar belakang yang jelas. Dokumenter ini berangkat dari upaya untuk memahami bagaimana sebuah pemikiran dapat berkembang menjadi gerakan yang berdampak luas. Fokusnya bukan pada aksi kekerasan itu sendiri, melainkan pada bagaimana ide, keyakinan, dan kondisi sosial saling membentuk satu sama lain. Pendekatan ini penting untuk melihat peristiwa secara utuh, tanpa menyederhanakan realitas. Tokoh yang menjadi pusat pembahasan adalah Muhammad Yusuf, seorang pengkhotbah asal Nigeria yang pemikirannya kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya sebuah organisasi bersenjata. Dokumenter ini tidak bertujuan membenarkan tindakannya dan tidak pula mengangkatnya sebagai figur teladan. Ia disusun untuk memahami konteks, proses, dan dampak dari peran yang ia jalani. Dengan menelusuri latar belakang pribadi, lingkungan sosial, serta cara berpikir yang berkembang di sekitarnya, narasi ini berusaha menjelaskan bagaimana ekstremisme dapat tumbuh dari situasi yang tampak biasa. Setiap bagian akan membahas satu lapisan, disusun secara berurutan agar gambaran yang muncul tidak terpotong-potong. Dalam berbagai laporan keamanan dan kajian akademik, nama Muhammad Yusuf sering disebut sebagai titik awal dari sebuah rangkaian konflik yang panjang. Namun, pada masa kemunculannya, ia bukanlah figur yang menonjol di tingkat nasional. Aktivitasnya berlangsung di wilayah lokal, di lingkungan yang jarang mendapat perhatian serius dari negara maupun media internasional. Pada fase awal, Yusuf dikenal sebagai pengajar agama yang aktif memberikan ceramah di komunitasnya. Ia berbicara tentang kehidupan sehari-hari, moralitas, dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang dirasakan banyak orang di sekitarnya. Pesan-pesan yang ia sampaikan tidak rumit dan tidak bersifat teknis. Ia memilih bahasa yang langsung, mudah dipahami, dan relevan dengan pengalaman hidup para pendengarnya. Daya tarik Yusuf terletak pada kemampuannya menghubungkan ajaran agama dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Ia sering menyoroti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sebagai bukti kegagalan sistem yang berlaku. Dalam konteks ini, ceramahnya tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai penjelasan tentang mengapa kehidupan terasa tidak adil bagi sebagian besar masyarakat bawah. Seiring waktu, pengaruh Yusuf mulai melampaui peran sebagai pengajar biasa. Ia membangun kedekatan personal dengan para pengikutnya, menciptakan hubungan yang didasarkan pada rasa percaya dan kesamaan pandangan. Di titik ini, ia mulai diposisikan sebagai rujukan utama, bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam menilai benar dan salah dalam kehidupan sosial. Cara berpikir yang ia tanamkan cenderung menyederhanakan persoalan kompleks. Realitas sosial dipahami melalui pembagian yang tegas, tanpa ruang bagi perbedaan atau kompromi. Pendekatan ini memberi rasa kepastian bagi sebagian orang, terutama mereka yang hidup dalam kondisi serba terbatas dan mencari jawaban yang jelas atas situasi yang mereka alami. Pada tahap ini, belum terlihat bentuk kekerasan terbuka atau struktur organisasi yang jelas. Namun, fondasi ideologisnya mulai terbentuk. Pandangan yang kaku, penolakan terhadap sistem yang ada, dan kepercayaan kuat pada satu sumber kebenaran perlahan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Fase inilah yang sering terlewatkan, padahal disinilah arah sebuah gerakan mulai ditentukan. Meskipun gerakan Boko Haram dan aktivitas pemberontakannya telah banyak dibahas dalam berbagai laporan dan kajian, sosok pendirinya justru jarang diulas secara komprehensif. Muhammad Yusuf sering muncul sebagai nama dalam konteks kekerasan, namun latar belakang pribadinya kerap luput dari perhatian yang mendalam.
Yusuf merupakan penduduk asli desa Girgir, Jalasko, di negara bagian Yobe, Nigeria. Ia lahir pada 29 Januari 1970 dan menjalani kehidupan keluarga yang besar dengan 4 istri dan 12 anak. Di lingkungan sekitarnya, Yusuf dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan berbicara yang kuat dan karisma yang menonjol, kualitas yang kemudian berperan penting dalam membangun pengaruhnya. Namun, perjalanan pendidikannya tidak berjalan melalui jalur formal hingga jenjang tinggi. Yusuf dilaporkan putus sekolah menengah. Untuk mengimbangi keterbatasan ini, serta didorong oleh semangat pendidikan agama yang umum di kalangan Muslim Nigeria Utara, ia memilih menempuh jalur pembelajaran Al-Quran. Dalam proses tersebut, Yusuf melanjutkan pendidikan ke Chad dan Republik Niger. Beberapa analis berpendapat bahwa selama masa pendidikan agama di negara-negara tetangga ini, Yusuf mulai menyerap pandangan keagamaan yang lebih keras dan eksklusif. Meskipun klaim ini tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, keterlibatan Yusuf dalam aktivitas keagamaan dapat ditelusuri sejak awal 1990-an. Pada periode ini, ia bergabung dengan Gerakan Islam Nigeria yang dipimpin oleh almarhum Ibrahim El-Zakzaki, seorang tokoh Muslim Syiah. Kesadaran bahwa gerakan tersebut dipimpin oleh penganut Syiah mendorong Yusuf untuk memisahkan diri. Ia kemudian bergabung dengan Jama'atul Tajdid Islam di negara bagian Borno. Namun keterlibatan ini juga tidak berlangsung lama. Ketidakpuasan terhadap doktrin dan etiket kelompok tersebut kembali mendorong Yusuf berpindah ke organisasi lain, yakni Ahlul Sunnah wal Jamaah Hijrah yang juga dikenal sebagai Syabab. Dalam organisasi inilah pengaruh dan reputasi Yusuf berkembang pesat. Seiring meningkatnya perannya, ia muncul sebagai figur yang semakin dominan di antara para anggota. Perubahan penting terjadi pada tahun 2002 ketika pemimpin kelompok tersebut, Malam Abu Bakar Lawan, pergi ke Universitas Madinah untuk melanjutkan studi. Pada saat itulah, kepemimpinan Ahlul Sunnah wal Jamaah Hijrah beralih ke tangan Yusuf. Sejak mengambil alih posisi tersebut, arah kelompok mulai berubah. Yusuf merumuskan prinsip-prinsip ajaran yang secara tegas mengecam pendidikan dan peradaban Barat, yang ia sebut sebagai tagut atau kejahatan moral yang harus dilarang bagi setiap Muslim. Perspektif inilah yang kemudian membuat kelompok tersebut lebih dikenal publik dengan sebutan Boko Haram, sementara nama resminya hampir tidak dikenal luas di luar lingkaran internal. Di bawah kepemimpinan Muhammad Yusuf, arah ideologis kelompok yang ia pimpin mulai terbentuk secara lebih jelas. Salah satu elemen paling menonjol dari perubahan ini adalah cara Yusuf membingkai pendidikan dan peradaban Barat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan inilah yang kemudian melekat kuat pada identitas kelompok tersebut. Nama Boko Haram berasal dari gabungan kata Boko dalam bahasa Hausa yang berarti buku, dan haram dalam bahasa Arab yang merujuk pada sesuatu yang dianggap berdosa atau menodai agama. Secara harfiah, istilah ini dapat dipahami sebagai buku yang menodai agama. Namun dalam pemaknaan ideologis yang dikembangkan Yusuf, maknanya jauh lebih luas. Pendidikan dan peradaban Barat dipandang sebagai sesuatu yang tidak saleh, merusak, dan oleh karena itu harus dilarang bagi setiap Muslim. Pesan ini disampaikan pada waktu yang tepat. Ketidakpastian sosial akibat kemiskinan yang sangat parah telah memicu kemarahan dan kekecewaan luas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dalam kondisi tersebut, penolakan terhadap sistem yang dianggap gagal memberikan kesejahteraan terasa masuk akal bagi banyak orang. Yusuf memanfaatkan situasi ini untuk menawarkan gambaran tentang sebuah tatanan alternatif yang ia klaim lebih adil dan bermakna. Melalui ideologi ini, kelompok yang ia pimpin tidak hanya menolak pendidikan Barat, tetapi juga membangun jarak yang tegas terhadap dunia di luar lingkarannya. Identitas kelompok diperkuat melalui bahasa yang eksklusif dan penggunaan istilah-istilah yang merendahkan pihak lain. Siapapun yang tidak menerima ajaran mereka kerap diberi label negatif sebagai bentuk penegasan batas antara kami dan mereka. Penolakan terhadap modernisme Barat juga tercermin dalam tindakan kolektif kelompok tersebut. Pada tahun 2003, Yusuf dan para pengikutnya sempat mengasingkan diri ke wilayah Zagi Biriri untuk membangun komunitas terpisah.
Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam garis keras, jauh dari lembaga sekuler yang mereka anggap korup. Dalam pandangan mereka, langkah ini merupakan upaya melindungi diri dari pengaruh yang dianggap sebagai produk kejahatan Barat. Ideologi yang dibangun Yusuf bersifat absolut dan tidak memberi ruang kompromi. Cara pandang ini menjadikan perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai variasi pemikiran. Identitas kelompok pun terbentuk bukan hanya dari apa yang mereka yakini, tetapi juga dari apa yang mereka tolak. Melalui proses ini, ideologi berfungsi sebagai perekat internal sekaligus alat pembatas terhadap dunia luar. Ideologi yang dikembangkan oleh Muhammad Yusuf tidak menyebar dalam ruang hampa. Ia menemukan momentumnya di tengah kemarahan publik yang dipicu oleh ketidakpastian sosial yang berkepanjangan. Di Nigeria bagian utara, kemiskinan yang sangat parah telah menjadi pengalaman sehari-hari bagi banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang religius dan rentan. Kondisi ekonomi yang memburuk menciptakan perasaan tidak memiliki masa depan. Ketimpangan sosial semakin terasa ketika sebagian kecil elit menikmati sumber daya, sementara mayoritas masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi seperti ini, rasa frustrasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan identitas. Banyak orang merasa sistem yang ada tidak memberi ruang bagi mereka untuk berkembang atau dihargai. Pesan Yusuf muncul tepat pada momen ini. Penolakannya terhadap pendidikan dan peradaban Barat dipahami bukan sekadar sebagai ajaran agama, tetapi sebagai kritik terhadap sistem yang dianggap gagal. Bagi pemuda yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, gagasan tentang sebuah tatanan alternatif yang menjanjikan kehidupan yang lebih bermakna terdengar meyakinkan. Ide tentang utopia baru menawarkan harapan di tengah kondisi yang stagnan. Daya tarik ini tercermin dari meluasnya basis pengikut Yusuf. Hingga sebelum kematiannya pada Juli 2009, ia memiliki pendukung dalam jumlah besar, tidak hanya dari wilayah asalnya, tetapi juga dari negara bagian lain seperti Yobe, Katsina, Kaduna, Bauchi, Adamawa, Gombe, dan Kano. Penyebaran ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat tidak bersifat lokal semata, melainkan dialami secara luas di berbagai wilayah dengan kondisi sosial serupa. Dalam konteks ini, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Boko Haram berfungsi sebagai wadah bagi akumulasi kekecewaan sosial. Identitas kelompok memberi rasa kebersamaan dan tujuan bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Ideologi menyediakan kerangka sederhana untuk memahami penderitaan, sekaligus menunjuk pihak yang dianggap bertanggung jawab. Untuk memahami mengapa ideologi yang dibawa Muhammad Yusuf berkembang ke arah yang semakin ekstrim, perlu dilihat bukan hanya apa yang ia ajarkan, tetapi juga bagaimana ia memandang dunia. Sejumlah analis menilai bahwa sikap dan pilihan Yusuf mencerminkan pola psikologis tertentu yang mempengaruhi cara ia menyusun dan mempertahankan keyakinannya. Salah satu ciri yang menonjol adalah intoleransi ideologis. Yusuf menunjukkan kecenderungan untuk menolak pandangan yang berbeda, bahkan dari kelompok yang menganut agama yang sama. Hal ini tercermin dari perjalanannya yang berpindah dari satu organisasi Islam ke organisasi lain, hingga akhirnya menetap pada kelompok yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang ia anggap benar. Perbedaan tidak diperlakukan sebagai variasi pemikiran, melainkan sebagai penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi. Pola ini berkaitan erat dengan absolutisme moral. Dalam cara pandang Yusuf, nilai-nilai dibagi secara tegas antara benar dan salah, tanpa ruang abu-abu. Sikap seperti ini memberi rasa kepastian, baik bagi dirinya maupun pengikutnya, tetapi juga menutup kemungkinan refleksi dan koreksi. Ketika keyakinan dianggap mutlak, setiap kritik mudah dipahami sebagai ancaman. Beberapa laporan juga menyoroti adanya kepahitan dan dorongan balas dendam yang membentuk cara Yusuf membaca peristiwa global. Setelah invasi yang dipimpin Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan pada awal 2000-an, muncul gelombang kemarahan di berbagai wilayah Muslim. Gambar korban sipil, laporan penyiksaan tahanan, serta konflik berkepanjangan di Palestina memperkuat narasi bahwa Barat sedang memusuhi dunia Islam. Yusuf termasuk di antara tokoh yang mengadopsi pandangan ini dan menjadikannya bagian dari dakwahnya. Dalam kerangka tersebut,
Barat diposisikan sebagai sumber kejahatan moral yang sistematis. Keyakinan ini memperkuat rasa keterancaman dan mendorong sikap defensif yang ekstrim. Dakwah kemudian diarahkan pada perlunya membangun pertahanan total terhadap pengaruh luar, bukan melalui dialog, melainkan melalui pemisahan dan penolakan menyeluruh. Pendekatan psikologis ini juga mempengaruhi cara Yusuf membangun loyalitas. Dengan menanamkan keyakinan bahwa dunia luar bersifat berbahaya dan menyesatkan, pengikut didorong untuk menggantungkan kebenaran hanya pada satu sumber. Dalam kondisi seperti ini, ikatan kelompok menjadi semakin kuat, sementara kemampuan berpikir kritis semakin melemah. Selain faktor ideologis dan psikologis, perkembangan radikalisme juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang dikenal sebagai deprivasi relatif. Di Nigeria, kondisi ini dipicu oleh runtuhnya fungsi negara akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola korupsi, meningkatnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung dalam jangka panjang. Pendidikan yang tidak terjangkau dan pelayanan publik yang minim semakin memperburuk situasi. Kegagalan kepemimpinan politik dalam mengelola sumber daya alam, terutama minyak mentah, menyebabkan masalah sosial semakin mengakar. Sementara sebagian kecil elit politik menikmati akumulasi kekayaan, sebagian besar masyarakat justru mengalami penurunan kualitas hidup. Dampaknya terlihat dalam meningkatnya kemiskinan ekstrim, pengangguran, buta huruf massal, lemahnya lembaga administrasi, terbatasnya layanan kesehatan dasar, serta proses pemilihan umum yang dianggap tidak adil. Dalam kondisi seperti ini, terutama di Nigeria bagian utara, banyak pemuda religius hidup dalam situasi tanpa kepastian masa depan. Kekecewaan kolektif ini menciptakan ruang bagi figur seperti Muhammad Yusuf untuk tampil menawarkan alternatif. Yusuf memanfaatkan keresahan tersebut dengan menyebarkan gagasan yang mengklaim memberikan jalan keluar dari penderitaan, sekaligus mengarahkan kemarahan pada sistem yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Dari sinilah proses radikalisasi menemukan momentumnya. Namun di balik dakwah yang keras terhadap sistem dan peradaban Barat, muncul ketidakkonsistenan yang signifikan dalam kehidupan pribadi Yusuf. Sejumlah kritikus menyoroti perbedaan antara ajaran yang ia sampaikan dan kondisi material yang ia nikmati. Meskipun mengutuk peradaban Barat dan mendorong pengikutnya untuk menjauhi pengaruhnya, Yusuf tidak menolak penggunaan teknologi modern. Ia diketahui menggunakan sepeda motor, mobil, telepon seluler, serta senjata api, yang semuanya merupakan produk dari sistem teknologi modern. Bahkan laporan menyebutkan bahwa Yusuf memiliki paspor dan visa, serta bepergian menggunakan pesawat terbang. Fakta ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap modernitas tidak diterapkan secara menyeluruh dalam praktik kehidupannya. Ketidakkonsistenan ini semakin terlihat ketika aparat menemukan makanan kalengan impor di rumah Yusuf saat penangkapannya, yang sangat kontras dengan pola hidup sederhana yang dianjurkan pada para pengikutnya. Para pendukungnya kemudian berusaha membela hal ini dengan menyatakan bahwa teknologi modern dapat diterima dalam Islam, berbeda dengan pendidikan dan peradaban Barat. Namun, kritik tetap muncul karena teknologi modern tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari peradaban yang melahirkannya. Sebelum kerusuhan Boko Haram pada Juli 2009, nama Muhammad Yusuf relatif tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Nigeria. Ia belum menjadi figur nasional dan aktivitasnya masih berada di pinggiran perhatian publik. Namun, laporan yang tersedia menunjukkan bahwa Yusuf sebenarnya telah berulang kali berurusan dengan aparat keamanan jauh sebelum pemberontakan besar terjadi. Yusuf diketahui pernah ditangkap, ditahan, didakwa, dan kemudian dibebaskan dalam beberapa kesempatan. Meski demikian, tidak ada upaya yang efektif untuk menghentikan aktivitasnya secara berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan penting adalah mengapa lembaga keamanan tidak mampu mengendalikan pergerakan Yusuf dan kelompoknya sebelum mereka berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas negara. Salah satu kemungkinan penjelasan yang sering dikemukakan adalah kelemahan sistem peradilan pidana Nigeria. Ketiadaan basis data kriminal yang terintegrasi, minimnya catatan kriminal yang terdokumentasi dengan baik, serta tidak adanya sistem pemetaan atau profil pelaku kejahatan diduga menjadi faktor penghambat. Dalam kondisi seperti ini,
Individu dengan riwayat aktivitas ekstrim dapat terus bergerak tanpa pemantauan yang memadai. Meskipun penjelasan ini masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut, pendekatan analitis terhadap profil psikologis Yusuf memberikan gambaran tentang bagaimana atribut individu tertentu dapat berkontribusi pada proses radikalisasi. Pemahaman terhadap pola pikir, sikap ideologis dan karakteristik perilaku menjadi penting, bukan untuk membenarkan tindakan, tetapi untuk mengenali tanda-tanda awal yang berpotensi berbahaya. Warisan Yusuf tidak hanya terletak pada kelompok yang ia dirikan, tetapi juga pada pelajaran yang dapat diambil dari kegagalan pencegahan dini. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berkembang melalui tahapan yang dapat diamati jika sistem pemantauan dan analisis berjalan dengan baik. Kisah Muhammad Yusuf menunjukkan bahwa radikalisme tidak lahir dari satu sebab tunggal. Ia terbentuk dari pertemuan antara individu, ideologi, kondisi sosial, dan kegagalan sistem yang berlangsung dalam waktu lama. Yusuf bukan muncul dalam ruang kosong, melainkan tumbuh di lingkungan yang penuh ketimpangan, ketidakpastian, dan kekecewaan kolektif. Melalui ideologi yang kaku dan bahasa yang eksklusif, ia menawarkan penjelasan sederhana atas persoalan yang kompleks. Penjelasan ini memberi rasa kepastian bagi sebagian orang, namun sekaligus menutup ruang dialog dan mempersempit cara pandang terhadap dunia. Ketika ide tersebut bertemu dengan kondisi sosial yang rapuh dan pengawasan negara yang lemah, dampaknya berkembang jauh melampaui lingkaran awalnya. Dokumenter ini tidak bertujuan mengangkat satu tokoh sebagai pusat segalanya. Ia justru menempatkan Yusuf sebagai bagian dari rangkaian faktor yang saling terkait. Dari latar belakang pribadi, pembentukan ideologi, konteks sosial dan ekonomi, hingga respons negara yang terlambat, semuanya berkontribusi pada arah peristiwa yang terjadi kemudian. Memahami proses ini penting bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk membaca tanda-tanda yang serupa di masa depan. Radikalisme seringkali tumbuh perlahan, terlihat biasa pada tahap awal, dan baru disadari ketika dampaknya sudah meluas. Dengan memahami bagaimana hal itu terjadi, peluang untuk pencegahan menjadi lebih nyata. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada pemahaman. Tanpa upaya mengenali akar persoalan, siklus yang sama berisiko terulang kembali, dengan wajah dan nama yang berbeda.